Oke. Nah, nanti di sini akan sebenarnya ada paling tidak ada 3 model ya. Ada yang Mamdani, kemudian Sugeno, dan Sukamoto. Ini adalah model yang general, maksudnya yang banyak dipakai ya. Walaupun ada satu model lagi sebenarnya, yaitu model Tahani. Tapi ini tidak hanya populer di domainnya fuzzy database ya, model Tahani. Tapi nanti tidak dibahas hari ini, tapi nanti barangkali akan dibahas di pekan depan ya, sekaligus nanti bahasan terkait algoritma AI yang lain. Nah, untuk yang hari ini barangkali hanya 2 metode yang disampaikan, yaitu Mamdani dan yang Sukamoto. Oke, ini adalah blok diagram dari sistem inferensi fuzzy-nya ya. Jadi ada data inputnya, kemudian ada proses fazifikasi, kemudian ada mesin inferensi. Nah, si mesin inferensi inilah yang nanti menjadi dasar fuzzy-nya ini berpikir ya, sistemnya ini berpikir. Cara berpikirnya ya tentunya seperti layaknya manusia berpikir. Nah, kemudian ada defasifikasi, baru dia menghasilkan nilai outputnya. Oke, kita masuk di metode yang pertama ya, si Mamdani. Nah, Mamdani ini eh, operasinya adalah min-max ya, atau max product di sini. Nanti ada 4 tahapan paling tidak, sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang proses fasifikasinya, ada 4 step. Nah, nanti di sini untuk tahap akhirnya di proses defasifikasinya itu ada sekitar 5 ya, 5 metode untuk menentukan nilai akhirnya. Nah, nanti di sini juga tidak akan semuanya dibahas ya, paling hanya 1 atau 2 saja yang dibahas untuk menentukan nilai akhirnya, metode perhitungan nilai akhirnya. Oke. Jadi mulai dari proses spesifikasi, kemudian ada pembentukan eh, basis pengetahuannya ya, atau ya basis pengetahuannya, kemudian ada mesin inferensinya. Dan yang pasti nanti ada rule di sana ya. Oke, ini saya coba langsung masuk ke contoh ya. Oke, ini yang pertama adalah metode Mamdani yang digunakan untuk menyelesaikan kasus masalah navigasi robot. Jadi kalau ada robot, kemudian nanti dia akan mencoba bernavigasi ya di dalam satu area tertentu. Jadi katakanlah di sana ada banyak obstacle ya, ada banyak obstacle, dan kemudian nanti si robotnya ada di tempat tertentu. Nah, kemudian ada jarak juga ya antara dirinya kemudian dengan obstacle-nya, dan ada sudut yang dibentuk antara antara si robotnya dengan obstacle dan dengan bidang normalnya ya. Jadi kalau jaraknya disimbolkan dengan D atau distance, nah kemudian ada theta. Nah, theta ini tuh angle-nya ya, sudutnya. Itu sudut yang dibentuk antara dirinya dengan bidang normalnya. Oke. Nah, nanti di sini juga ada deviasi ya. Deviasi yaitu ya mungkin ini pergeseran atau error ya, bisa disebut sebagai error. Deviasi antara si D-nya kemudian dengan theta-nya di sini. Nah, kemudian di sini kita punya satu buah asumsi ya, bahwa si nilai D-nya ini berada di rentang dari 0,1 kemudian sampai 2,2 meter. Dan si tetanya ini dia punya rentang dari -90 sampai dengan 90. Dan nanti ini yang bisa kita buat atau kita jadikan dasar dalam membentuk
fungsi keanggotaan fuzzy menggunakan beberapa fungsi yang sudah dikenal di pekan kemarin ya. Oke. Nah, kalau di pekan kemarin kan dikenalkan beberapa fungsi ya, ada segitiga, kemudian trapesium dan seterusnya. Nah, sekarang misalkan yang kita gunakan adalah kombinasi fungsi segitiga. Nah, si distance ini dia punya beberapa kategori ya. Jadi kalau yang sudah saya kenalkan di awal, memang fuzzy itu ya nilainya bukan 0 dan 1, bukan hanya hitam dan putih, tapi ya ada di antara 0 dan 1 ya. Jadi kalau yang 0 itu ya putih, kemudian yang 1 itu hitam. Nah, si fuzzy ini ada abu-abunya, kemudian ada abu mendekati hitam dan seterusnya lah. Nah, di sini di distance ini punya 4 keanggotaan. Ada very near, kemudian near, kemudian far, dan very far. Oke ya, ini fungsi keanggotaan atau nilai keanggotaan di distance-nya. Yang tadi nilainya punya distribusi dari 0,1, kemudian sampai 2,2. Oke ya, sekali lagi untuk menentukan fungsi keanggotaan ini sepenuhnya ditentukan oleh sang desainer ya. Desainernya mau menggunakan trapesium juga boleh. Karena ini desainernya adalah menggunakan fungsi segitiga, ya sudah kita pakai fungsi segitiga. Nah, kemudian tadi ada sudut ya. Sudut itu ada ini ya. Dia berkisar antara minus 90 sampai dengan 90. Nah, kemudian di sini ada dibagi juga ya, ada kategorinya, ada left, ahead right, sama right di sini. Oke, ya, kemudian nilainya masing-masing ini. Nah, kemudian tadi ada distance, ada angle, sama ada deviasi. Deviasi ini sama dengan si ininya, sama dengan sudutnya ya, angle-nya. Oke ya. Nilai maksimumnya 1 dan nanti nilai minimumnya di sini 0 ya, di sumbu Y-nya. Oke. Nah, ketika sudah berhasil membuat atau menentukan fungsi keanggotaannya, kita coba buat tabelnya. Jadi tabel yang tadi menghubungkan antara distance dengan angle-nya di sini ya. Ini kan yang pengen kita cari kan deviasi berdasarkan distance-nya sekian dan angle-nya sekian. Sehingga kita setelah buat fungsinya, kita buat tabel hubungannya. Ya, jadi kalau misalkan di sini tadi kan si distance ada empat nilai ya, ada very near, near, kemudian ada far sama very far di sini. Nah, kemudian si angle juga punya 5 di sini ya. Nah, kemudian di sini ada hubungan di antara distance misalkan very near dengan left itu apa gitu. Apakah A, kemudian AR dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah buat yang ini, nah sekarang kita coba tentukan melakukan ini ya, proses fazifikasinya. Jadi menentukan nilai derajat keanggotaannya. Oke ya. Pertama dari sisi distance dulu. Jadi kalau misalkan kita punya punya tadi ya fungsi keanggotaan tadi kan semuanya segitiga ya. Nah, kemudian nilai D-nya adalah 1,4. Nah, artinya 1,4 ini kalau ditampilkan di gambar itu kan dia posisi di sini ya. Posisi di sini. Nah, kemudian dia itu menyinggung dua grafik. Grafik yang pertama yang perpotongan antara near dengan far. Nah, kemudian yang sisi kirinya ya,
Kemudian yang grafik yang kedua, dia menyinggung near dan far juga, tapi berada di sisi kanannya. Sehingga kalau mau kita pecah, mau kita coba breakdown, ya jadi seperti ini. Jadi si 1,4 itu ada di sama-sama ada di nilai antara 0,8 sampai 1,5. Kemudian ini juga sama 0,8 ada di 1,04-nya ada di rentang antara 0,8 sampai 1,5. Tapi dua segitiga yang berbeda ya, nilainya sama. Yang satu menghadap ke kanan, yang satu menghadap ke kiri karena dia menyinggung di dua grafik ini. Oke. Nah, nanti dihitung derajat keanggotaannya ya. Artinya kalau di sini si distance 1,04 ini punya nilai derajat keanggotaan atau mu NR ya. NR berarti yang ini, near ya. Jadi 1,04 ini near-nya nilainya adalah 0,65. Tapi ketika 1,04 ini dipandang dari sisi far. FR itu kan far ya. Far ya, dia kalau near-nya itu nilainya 0,65, tapi sisi far-nya itu nilainya 0,3429. Nah, ini yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Jadi derajat keanggotaan ini bisa berbeda nilainya. Tergantung dia dilihat dari sudut pandang yang mana gitu kan. Apakah sudut pandang yang near, kalau di kasus ini apakah sudut pandang yang far-nya. Nah, tadi kan si distance sudah kita cari nih. Ketemulah nilai 0,65 ya. Kemudian yang far-nya 0,34. Nah, ini biar sama-sama bisa ngecek. Saya coba unggah dulu ya. Sebentar. Sebentar. Satu. Sebentar ya. Sebentar. Kok ini nggak bisa ya? Oke, sambil nunggu mengunggah. Nah, nanti di sini setelah setelah tadi yang sisi sisi distance-nya dihitung derajat keanggotaannya. Nah, berarti sekarang sisi angle-nya ya. Nah, sisi angle pun sama. Sisi angle tadi kan angle-nya 30 derajat ya. Artinya 30 derajat itu dia nempel di grafiknya AR ya. Kemudian si 30 juga ada di grafik menyentuh grafiknya A. Artinya di sini ada bersinggungan. Ada yang saling overlap sehingga nanti ketika 30 itu dilihat dari sudut pandangnya fungsi A ini, eh, fungsi keanggotaan A, berarti dia nilainya adalah 0,33. Nah, kemudian ketika si AR nilainya 0,67. Model perhitungannya sama dengan ini ya. Nanti silakan ditiru saja, ini kan berarti ketika ini yang jadi pembilang itu apa, yang jadi penyebutnya itu apa. Nanti sama nilainya. Oke, nah kemudian setelah tadi berhasil menghitung, kita coba membuat rule nih ya. Nah, rule ini yang nanti bakal sangat menentukan perilaku dari sistem yang kita buat. Jadi kalau
Mas Ardi sama Mas Iza buat robot yang dibuat berdasarkan fuzzy logic dengan dengan pendekatan Mamdani misalkan, ya nanti perilaku robotnya ini akan ditentukan oleh rule-nya. Misalkan kalau distance-nya NR dan angle-nya is, itu deviasinya adalah RT misalkan. Kemudian distance-nya NR, angle-nya AR, deviasinya adalah A, dan seterusnya ya. Oke, ya, nanti ini sangat menentukan perilakunya. Oke, nah dari hasil yang sudah didapat tadi, itu kan berarti tadi ya, kita ada mu NR untuk yang distance itu 0, apa 66571, kemudian FR-nya 0,3 dan seterusnya. Nah, artinya dari sini, nah berarti kan dari rule yang ini kita bakal punya kondisi seperti ini ya. Sebutlah di sini nanti ketika menentukan nilai Kripsnya itu atau menentukan fungsi tadi ya, si min maxnya itu ya berarti dari mu NR dan mu I ya. Jadi kan ada NR, distance-nya NR, kemudian angle-nya adalah A. Berarti kan ada NR kemudian dengan A-nya. NR-nya itu 0,6, A-nya itu adalah 0,33. Yang diambil adalah nilai minimumnya. Oke ya, dan seterusnya ya sampai 4 rule-nya terpenuhi. Nah, kalau ini mau direpresentasikan dalam bentuk grafik, ya kurang lebih grafiknya seperti ini ya. Ada NR, kemudian ada A. Yang kita ambil adalah A di sini. 0,33. Kemudian ada rule kedua, ada NR dengan AR. Oke ya. Nanti kita ambil grafiknya yang ini. Nilainya adalah 0,6571. Nah, kemudian kalau yang ketiga ada FR dengan A. Nilainya 0,33 dan seterusnya. Sehingga kalau grafik itu digabung, ya bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Oke. Nah, kalau sudah nanti langkah berikutnya adalah di bagian akhirnya ya, menentukan fazifikasi. Ya tadi supaya tahu bahwa mana. Nah ini. Deviasinya tuh nilainya berapa gitu kan. Kalau misalkan D-nya sekian dan si tetanya atau angle ini sekian. Kita mencari deviasinya. Nah, sekarang gini. Ini adalah konsep yang harus sama-sama kita pegang ya. Yang menentukan nilai luas areanya, kemudian nilai senternya. Ya, titik tengahnya di sini. Jadi kalau fungsi ini grafiknya adalah segitiga siku ya. Jadi areanya adalah A dikali B dibagi 2. Senternya adalah 2A dibagi dengan 3-nya. Oke, nah kemudian area yang persegi ini, areanya adalah A dikali B. Kemudian senternya adalah A1 yang di ujung sini. Ditambah dengan A2. Kemudian dibagi dengan 2. Oke, nah kemudian kalau yang bentuknya trapesium, berarti areanya adalah setengah, kemudian dikali A plus B, A-nya ini yang bagian sisi atasnya, kemudian B-nya yang bagian sisi bawahnya, kemudian dikalikan dengan tingginya, height-nya ya. Itu areanya, kemudian senternya yang ini. Ada B1, kemudian B2 dibagi dengan 2. Nah, kemudian yang ini, yang tabel sebelah kanan, yang isinya ada 4 buah gambar, ini adalah rule-nya ya. Jadi kan sudah kita dapatkan nih. Yang pertama kan
dari R1 dia bentuknya ada bagian perseginya, tapi juga ada bagian segitiganya. Jadi sisi bawahnya adalah batas bawahnya 45, batas atas 90, kemudian dia punya tinggi 0,33. Ya, yang ini 0,33. Nah, berarti nanti jadi hitung ini ya, senternya berapa, luas areanya berapa. Nah, kemudian yang ini kan mirip dengan yang ini ya. Sudah jelas nih kalau yang ini berarti senternya adalah ada 45. Center itu berarti center width-nya ya, 45, kemudian ditambah dengan minus 45, itu 0, dibagi dengan 2. Hasilnya di sini tetap 0 ya. 0 dibagi dengan bilangan berapapun kan hasilnya 0. Oke, nah kemudian yang ini. Oke, yang ini juga mirip dengan yang ini ya. Trapesium berarti senternya adalah 90 ditambah dengan 0 atau 0 tambah 90 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 45. Kalau yang nomor 4 juga sama dengan yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Berarti untuk sentroidnya dia tetap 0 di sini. Oke, nanti untuk luas areanya coba dihitung ya, untuk luas areanya silakan. Berarti kalau yang ini kan ada segitiganya, kemudian ada perseginya di sini. Nah, nanti si nilai akhirnya itu atau nilai deviasinya ya. Kalau misalkan tadi distance-nya adalah 1,04, kemudian tadi tetanya adalah angle-nya adalah 30. Nah, ini muncul deviasinya ya. Berarti di sini ada perkalian antara areanya kemudian dengan centroidnya. Masing-masing dikalikan, kemudian dijumlahkan. Kemudian yang bagian penyebutnya ini ya berarti masing-masing luas areanya ya. 12,5, 39, kemudian 25 dan 25. Sehingga nilai X-nya adalah 58,09. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Enggak, Pak. Oke, nanti di sebentar. Oke, di slide yang ini, kalau tadi kan menggunakan ini ya, metodenya adalah center of sum. Nah, ini ada center of gravity. Ya, sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi kita ambil basisnya dari fungsi yang ini ya. Hanya pendekatan perhitungannya yang agak sedikit berbeda. Oke, kita coba masuk dulu ke sini ya, yang di metode yang kedua. Ini pendekatannya adalah model Tsukamoto ya. Walaupun nanti di akhirnya di sini dia juga akan sama ya. Dia akan sama, misalkan pendekatannya adalah mana ya? Nah, saya coba ke slide terakhir dulu. Nah, ini. Oke, ya, ketika di proses falsifikasi juga kurang lebih akan sama nilainya. Ketika pendekatannya adalah pendekatan centroid ya. Oke, tapi kita lihat dulu modelnya seperti apa gitu untuk yang Tsukamoto. Nah, ini ceritanya kalau yang Tsukamoto ini kasusnya adalah
pengaturan kecepatan motor penggerak pada robot. Kalau tadi kan kita menghitung deviasinya. Nah, sekarang yang kita atur adalah kecepatan putar motornya dari robot pemindah barang. Dengan apa? Parameternya adalah ada berat beban yang dia bawa dan level baterainya ya. Oke, nah ini apa namanya? Fungsinya dibuat berbeda ya. Kalau tadi kan fungsi keanggotaannya semuanya menggunakan fungsi segitiga. Nah, sekarang fungsinya ada yang segitiga dikombinasikan dengan yang linear turun dan linear naik ya. Oke, nah berarti di sini kemudian nanti di sini dibedakan menjadi ringan, normal dan berat untuk bebannya ya. Dengan nilai masing-masingnya, batas bawahnya adalah 10, kemudian batas atasnya adalah 100. Nantinya ya ketika nilainya adalah 0 sampai 10, ya berarti dia masih masuk dalam kategori ringan ya. Karena ringannya kan nilainya 1 di sini. Nilai derajat keanggotaannya 1, sumbu Y-nya 1. Begitupun dengan yang 100. 100 ini derajat keanggotaannya masuknya dalam kategori yang berat ya. Karena derajat keanggotaannya juga 1 nilainya. Nah, berbeda dengan 50 misalkan, atau misalkan 30 di sini. 30 kan sama seperti tadi ya, ada yang bersinggungan. Ada yang kalau di Mamdani itu ada yang masuk ke grafik ringan dan ada yang masuk juga ke grafik yang normal ketika 30 ya. Nanti kita lihat. Oke, kemudian untuk yang level baterai ini adalah murni fungsi segitiga ya. Dia masuk apa dikategorikan rendah, kemudian normal dan tinggi ya. Dengan distribusi nilainya berkisar dari 0 kemudian sampai 100-nya. Oke, nah kemudian ini yang kita adjust ya, yang kita atur kecepatan putar motornya. Nah, kita juga buat fungsinya di sini. Si kecepatan putar motornya ini ya seperti apa gitu, apakah ringan, kemudian normal atau tinggi gitu kan. Dan nanti di sini dia juga punya fungsi dari derajat keanggotaannya untuk menghitung nilainya ya. Oke. Step yang ini sama ya, masih sama. Kita buat rule dulu dengan apa namanya dengan pendekatan yang sama tadi ya. Jadi kalau misalkan tadi di Mamdani itu, nah ini. Oke ya. Setelah kita buat aturannya, nanti kita coba melakukan perhitungan ya. Oke, ini sama nanti dihitung. Kalau misalkan tadi beratnya 55, 55 itu kalau di beban ringan, dia derajatnya berapa, di normal itu derajat keanggotaan berapa, di berat juga sama. Oke ya. Nah, kemudian untuk yang level baterai 40 juga sama dihitung sesuai dengan fungsi keanggotaan yang ada, yang memang bagian level baterai ya. Ketika di rendahnya berapa, di normalnya berapa, dan di tingginya berapa. Oke. Ini kita menghitung nilai nilai derajat nilai predikatnya ya.
Jadi kalau misalkan tadi kan rule pertama adalah bebannya normal, kemudian level baterainya adalah tinggi. Bebannya normal, level baterainya adalah tinggi. Tadi nilainya adalah 0,83, kemudian juga 0,67 ya. Artinya 40 ini masuk dalam kategori tinggi. 40 tinggi itu, nah nilainya 0,67 ya. Dan tadi 55 normal, itu ada 0,83. Oke, berarti nanti dicari min-nya juga ya. Nah, kemudian si 0,67 ini dikembalikan ke fungsi kecepatan putar motornya. 0,67 ini masuk di kategori yang mana gitu kan. Kalau sudah dapat, baru dia dikonversi nilai X-nya. Nilai X-nya ini berapa? Oke, nanti kalau sudah dapat X di aturan pertama, masuk ke aturan kedua. Nanti di sini juga dicari nilai X-nya. Oke ya, dicari nilai X-nya. Begitupun sampai ini ya, sampai ke 5 aturannya semuanya terpenuhi di sini. Ada aturan 3, kemudian juga ada aturan 4, kemudian terakhir adalah aturan yang kelima. Oke. Nah, nanti tadi kan tadi kan ada nilai X ya. Yang ini mana? Nah, yang ini ada X ya. Ada X dan juga ada predikatnya. Ada X juga ada predikatnya. X atau Z sih sebenarnya, kadang-kadang disebut sebagai X, kadang disimbolkan dengan Z. Tapi di sini ada perkalian ya. Nah, nanti didapat di sini. Data di X-nya, kemudian dikali nilai dari rule yang didapat, dan seterusnya. Ini juga sama. Ada yang dari rule-nya dikalikan dengan satu bilangan tertentu, dan seterusnya. Nah, kemudian sama ya, bagian penyebutnya itu dia diperoleh dari penjumlahan setiap predikatnya ya. 0,67, kemudian 0,06, 0,1, 0,1, dan 0,1. Sehingga didapat nilai 12. Artinya ketika kondisi barang bebannya ada 55 kilo, kemudian kondisi baterainya adalah 40%, maka nanti motor ini akan bergerak dengan kecepatan ya 12. Satuannya ya, karena dia kecepatan putar motor di RPM satuannya ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dari saya belum ada, Pak. Kan, Oke. Pak. Oke, kalau belum ada, nah, oke, ini ya. Kalau belum ada, barangkali dari saya dicukupkan sekian. Nah, nanti saya ada tugas ya, tapi tugas nanti dikumpulkan setelah liburan. Ini kan berarti di Kamis depan itu kan eh, libur ya, libur hari raya. Sebentar. Mana sih ini ya? Oke. Oke. Nah, kemarin kan Mas Iza sama Mas Ardi sudah saya tambahkan sebagai kolaborator di ini ya, di di repository GitHub yang saya punya. Nah, ya, kolaborator sudah masuk belum? Oh, oke, sudah masuk ya. Nah, nanti dicoba
ini ya di apa Mas Ardi sama Mas Iza coba cari contoh implementasi fuzzy baik Mamdani atau Sukamoto ya yang menggunakan Python. Dicari saja Pak dari contoh yang ada. Nah kemudian nanti di push ke sini ya, di push ke GitHub-nya. Oke, untuk tutorial push-nya silakan bisa cari sendiri ya, bisa di YouTube atau bisa lewat apa tutorial yang lain. Nanti di push di sini. Nah, nanti ini ya, Mas Ardi sama Mas Iza buat folder sendiri-sendiri. Oke ya, nanti nama foldernya itu nama, kemudian namanya nggak usah nama lengkap ya, nama panggilan aja. Misalkan kalau Mas Ardi, ya Ardi saja Ardi. Kemudian jadi gini, aturannya mana ya, supaya nanti saya gampang ngeceknya. Seperti itu Pak, yang kata Iqbal Hasato itu. Sebentar, Iqbal bukan. Jadi ini kan foldernya ya, logika fuzzy. Jadi gini, misalkan ya, kita buat foldernya dulu. Ardi, misalkan, Mas Ardi berapa NIM-nya? 86. 19 ya? Iya Pak, 19. 86. Kayak gini ya. Nanti ini kan nama foldernya. Berarti buat foldernya dulu, Ardi ini. Nah, kemudian baru di dalam apa? Nanti Mas Iza. Mas Iza berapa NIM-nya? 19 berapa? 65. Oke, 65 ya. Nah, nanti di sini baru di bawahnya buat karena ini apa? Masih fuzzy, ya berarti buat subfolder ya. Subfolder gini. Subfoldernya fuzzy. Subfolder fuzzy. Terus baru nanti di sini nama filenya ya. Jadi misalkan yang Mamdani, berarti Mamdani dot kalau Python berarti nanti kalau buatnya pakai apa namanya? Buatnya pakai apa sih namanya NumPy. Anaconda atau pakai Google maaf. Colab ya. Itu kan nanti ada ekstensinya ya. Kemudian sama misalkan dan suka dan atau ya. Kalau bisa dapat dua-duanya ya silakan. Oke ya. Minimal satu aja, Pak. Satu saja Mas. Jadi Bisa detailnya yang di situ Bapak itu Pak, Bapak tambahin di itu di tugas. apanya? Detail yang Bapak tulis ini kenapa nggak tambahin tugasnya nanti Pak? Oh, judulnya maksudnya. Enggak, semua yang ini. Iya, biar nanti kan kalau ini kan ada yang Oh iya boleh. Jadi misalkan di sini tambahkan tugas kayak gini. enggak, maksudnya di ini totalnya nih semuanya di oper ke tugas masing-masing ke itu di deskripsi FDIRU-nya. Oh iya boleh. Oh iya boleh, siap. Nanti saya masukkan di ini ya. Tapi ini ya, maksudnya kan di push, saya minta di push ke GitHub supaya saya bisa langsung running ya. Nanti kalau apa tugas yang di-upload di LDRU itu yang basisnya ini apa misalkan basisnya itu kayak mengerjakan manual ya, secara manual. Karena kalau misalkan file Python-nya di-uploadnya ke LDRU, saya nggak bisa langsung ngecek. Jadi harus saya download dulu, baru saya apa namanya jalankan di komputer lokal saya baru kelihatan. Tapi kalau di running di push-nya ke sini, ini kan bisa langsung kelihatan. Contoh yang ini ya. Ini kalau yang di apa? Di yang tahun sebelumnya, ya ini saya beri tugasnya ini ya. Nanti silakan untuk Mas Arisa sama Mas Iza dicari contoh yang lain. Yang penting dia
salah satu lah. Syukur bisa dapat dua-duanya ya. Si Mamdani sama yang Sukamoto. Untuk yang Tahani nanti kita bahas setelah libur Lebaran ya. Berarti kalau yang di Eldiring kita kumpulin apa? Kayak screenshot ngepasnya, Pak. Enggak perlu. Di Aldiru-nya sementara belum. Karena tugasnya kan baru coding program ya. Di Aldiru enggak. Saya balik lagi Bisa. ke screen itunya, Pak, note-nya. Saya screenshot buat PR mungkin. Oke. Yang ini. Oke, cukup. Oke ya, nanti silakan cari case yang lain. Pokoknya ini ya, syukur dapat dua-duanya. Kalau enggak, ya paling tidak salah satu ya, Mamdani atau Sukamoto. Oke, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, barangkali dari saya cukup. Terima kasih ya. Nanti Berarti sampai insya Allah, ketemu bulan nanti Mas tanggal 11 oh iya ya. ya. Jadi tanggal kalau pekan depan kan baru tanggal 5, itu masih libur. Oh, Kita ketemu lagi tanggal 11, tanggal 12. Hari Kamis tanggal 12 ya. Oke, di jam yang sama ya, 9.50 atau paling lambat jam 10 kita mulai. ya. Oke, barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala macam kekurangannya. Ya semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Selamat berlibur. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bismillah, Pak. ya silakan.